Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brinda Claudia Maria Maturbongs dengan NIM 22306006 dari Prodi S1 Keperawatan. Dengan materi saya di sini yaitu sistem saraf. Sistem saraf merupakan salah satu bagian yang menyusun sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan, menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh, serta memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Pengaturan penerimaan rangsangan dilakukan oleh alat indera. Pengelola rangsangan dilakukan oleh saraf pusat yang kemudian meneruskan untuk menanggapi rangsangan yang datang dilakukan oleh sistem saraf dan juga alat indera. Rangsangan dapat berasal dari luar tubuh eksternal, misalnya suara, cahaya, bau, panas, dingin, manis, pahit, dan sebagainya. Berikutnya, sedangkan rangsangan yang berasal dari dalam tubuh disebut juga rangsangan internal, misalnya rasa haus, lapar, dan nyeri. Susunan sistem saraf. Di sini ada sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi atau otonom. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan juga di sini otak tersusun dari otak besar, otak kecil, dan juga sumsum lanjutan. Berikutnya ada sistem saraf tepi. Di sini tersusun oleh sistem saraf sadar dan juga sistem saraf tak sadar. Sistem saraf sadar di sini terdiri dari 12 pasang serabut saraf otak dan juga 31 pasang serabut saraf sumsum tulang belakang. Berikutnya sistem saraf tak sadar terdiri dari sistem saraf simpatik dan juga sistem saraf parasimpatik. Sel saraf neuron, sistem saraf yang terdapat pada tubuh manusia, terdiri atas unit-unit terkecil yang disebut neuron atau sel saraf. Neuron yang terdapat dalam tubuh manusia jumlahnya triliunan. Neuron adalah sel yang mempunyai kemampuan menerima impuls dan menghantarkan impuls. Neuron sel-selnya tidak mengalami pembelahan sel sehingga jika sudah mati atau rusak, neuron tidak dapat diganti. Setiap neuron ini terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan juga akson. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus atau inti sel dan tersusun pula sitoplasma yang bergranuler dengan warna kelabu. Di dalamnya juga terdapat membran sel, nukleus atau anak inti sel, dan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma tersebut memiliki struktur berkelompok yang disebut dengan badan Nilsson. Dendrit yaitu juluran atau serabut pendek bercabang yang merupakan tonjolan dari sitoplasma pada badan sel. Di dalam dendrit ini terdapat badan Nilsson dan mitokondria. Dendrit berfungsi menghantarkan impuls ke badan sel. Yang berikutnya akson atau neurit, yaitu juluran atau serabut panjang dari badan sel dan berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel menuju ujung akson. Serabut akson yang tipis dengan bentuk panjang di dalamnya terdapat mitokondria. Neurofibril, tetapi tidak terdapat badan Nilsson sehingga tidak terlibat dalam sintesis protein. Impuls adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh resonator dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron. Impuls darat juga dikatakan sebagai serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Saraf pusat, seluruh aktivitas tubuh manusia dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Sistem ini yang mengintegrasikan dan mengelola semua pesan yang masuk untuk membuat keputusan atau perintah yang akan diantarkan melalui saraf motorik ke otot atau kelenjar. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan juga sumsum tulang belakang. Otak dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak, sedangkan sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya, saraf tepi. Sistem saraf tepi dinamakan pula sistem saraf perifer. Sistem saraf tepi ini merupakan bagian dari sistem saraf tubuh yang meneruskan rangsangan atau impuls menuju dan dari sistem saraf pusat. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi ini dibedakan menjadi 2, yaitu saraf sadar dan juga saraf tidak sadar atau otonom. Baik, selanjutnya di sini saraf sadar, yaitu sistem saraf yang mengatur segala gerakan yang dilakukan secara sadar atau di bawah koordinasi saraf pusat atau otak. Berdasarkan asalnya, sistem saraf sadar dibedakan menjadi 2, yaitu 12 pasang saraf karnial dan 13 pasang saraf spinal. Saraf karnial merupakan semua saraf yang keluar dari permukaan dorsal otak, sedangkan saraf spinal ialah semua saraf yang keluar dari kedua sisi tulang belakang. Berikutnya, saraf tidak sadar atau otonom, yaitu susunan saraf yang mempunyai peranan penting mempengaruhi pekerjaan otot sadar atau serat lintang.
dengan membawa informasi ke otot halus atau otot jantung yang dilakukan secara otomatis. Menurut fungsinya, susunan saraf otonom ini terdiri dari dua bagian, yaitu susunan saraf simpatis dan juga susunan saraf parasimpatis. Sekian penjelasan saya tentang sistem saraf. Terima kasih.